Halo, selamat datang kembali pada pelajaran pelayanan farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Masih bersama dengan saya, Made Aryanintias. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari pemilihan. Pemilihan bertujuan untuk menetapkan jenis perbekalan farmasi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Pemilihan dapat berdasarkan dari formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh komite atau tim farmasi dan terapi yang ditetapkan oleh pemimpin rumah sakit. Kemudian yang kedua, dapat berdasarkan pola penyakit. Jadi penyakit yang sering atau yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian yang ketiga, pengobatan berbasis bukti. Selanjutnya, pemilihan juga dapat berdasarkan standar perbekalan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit, kemudian berdasarkan efektivitas dan keamanan, serta harga dan mutu obat, dan juga ketersediaan obat atau perbekalan farmasi di pasar. Pengelolaan sediaan farmasi selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan perbekalan sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, sisa persediaan, pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu, dan rencana pengembangan. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai selanjutnya adalah pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan standar mutu. Sumber pengadaan di rumah sakit dapat dari pembelian, sumbangan, atau produksi sediaan farmasi. Kemudian, metode pengadaan yang dapat dilakukan di rumah sakit antara lain open tender atau tender terbuka, restricted tender atau tender tertutup, competitive negotiation atau negosiasi, dan pengadaan langsung. Yang perlu diperhatikan dalam tahap pengadaan ini adalah yang pertama, harus mendapatkan barang dengan harga yang layak, kualitas tinggi dan terjamin, pengiriman barang lancar, dan juga perlu diperhatikan optimalisasi manajemen barang. Selanjutnya adalah penerimaan. Penerimaan bertujuan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Untuk kegiatan dalam penerimaan, kita sudah bahas pada video sebelumnya, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai di apotek. Pada dasarnya, kegiatan penerimaan di apotek dan rumah sakit itu sama.
Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai selanjutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan bertujuan untuk menjamin kualitas dan keamanan sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian antara lain sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis perbekalan. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, kemudian bentuk sediaan, jenis sediaan farmasi, disusun secara alfabetis, dan pengeluaran mengikuti metode FIFO atau FIFO, serta obat-obat yang termasuk dalam kategori LASA atau look alike, sound alike, atau dalam bahasa Indonesianya nama obat, rupa, dan ucapan mirip, itu tidak ditempatkan berdekatan dan diberi penandaan khusus. Selanjutnya adalah pendistribusian. Pendistribusian merupakan kegiatan menyalurkan perbekalan farmasi dari tempat penyimpanan sampai pada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Terdapat beberapa sistem distribusi yang dapat dilaksanakan di rumah sakit. Yang pertama adalah sistem persediaan lengkap di ruangan atau floor stock. Dalam sistem ini, pendistribusian untuk persediaan di ruang rawat disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan. Dalam kondisi sementara, ketika tidak ada petugas farmasi yang mengelola atau di atas jam kerja, maka pendistribusiannya didelegasikan kepada penanggung jawab ruangan. Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan. Apoteker harus menyediakan informasi, peringatan, dan kemungkinan interaksi obat pada setiap obat yang disediakan di floor stock. Kemudian sistem distribusi yang kedua adalah sistem resep perorangan. Jadi pendistribusiannya berdasarkan resep perorangan per pasien. Selanjutnya adalah sistem unit dosis. Jadi pendistribusian dalam sistem unit dosis ini berdasarkan resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda untuk penggunaan 1 kali dosis per pasien. Sistem unit dosis ini digunakan untuk pasien rawat inap. Yang terakhir adalah sistem kombinasi. Sistem pendistribusian bagi pasien rawat inap dengan menggunakan kombinasi, baik itu floor stock dengan sistem resep perorangan, atau sistem resep perorangan dengan sistem unit dosis, atau sistem floor stock dengan sistem unit dosis. Selanjutnya adalah pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan dilakukan apabila yang pertama produk sudah tidak memenuhi syarat mutu, kemudian telah memasuki masa kadaluarsa. Selanjutnya, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atau dicabut izin edarnya. Selanjutnya pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan dengan kartu stok dan stok opnam. Untuk pengendalian, kita sudah bahas sebelumnya pada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotik. Jadi pengendalian di apotik dengan di rumah sakit dan tempat pelayanan lainnya itu pada dasarnya adalah sama. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit yang terakhir adalah administrasi. Kegiatan administrasi terdiri dari yang pertama pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan ini dilakukan pada setiap kegiatan pengelolaan. Pencatatan dilakukan untuk persyaratan Kementerian Kesehatan atau BPOM, dasar akreditasi rumah sakit, dasar audit rumah sakit, dan dokumentasi farmasi.
Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai komunikasi antar level manajemen, menyiapkan laporan tahunan yang komprehensif mengenai kegiatan di instalasi farmasi, dan laporan tahunan. Administrasi yang selanjutnya adalah administrasi keuangan. Administrasi keuangan merupakan pengaturan anggaran, pengendalian dan analisis biaya, pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan, pengumpulan laporan yang berkait dengan semua kegiatan pelayanan kefarmasian secara rutin atau tidak rutin dalam periode bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Kemudian, kegiatan administrasi yang terakhir adalah administrasi penghapusan. Administrasi penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar, dengan cara membuat usulan penghapusan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.